Jumpa lagi bersama saya di Gias Official. Pada kesempatan ini kita akan menjawab tuduhan yang mengatakan bahwa Rasul Paulus memalsukan Injil. Ketika kita mendengarkan orang mengatakan demikian, maka kita perlu mengonfirmasi penuduh. Yang pertama, kita menanyakan kepada si penuduh dari mana sumber data yang mengatakan Injil yang kita pakai saat ini sudah palsu. Setelah ia tunjukkan data yang ia punya, coba tanyakan juga kira-kira tahun berapa data tersebut ada dan ditulis. Jika data itu muncul ratusan tahun setelah Injil ditulis, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah hoaks atau berita bohong. Kedua, perlu ditunjukkan juga data-data dari abad pertama hingga abad kedua untuk membantah tuduhan yang tidak berdasar itu. Salah satu contoh data-data itu adalah begini. Data keotentikan Injil dapat dibuktikan melalui pernyataan dari bapak-bapak gereja atau murid-murid dari para rasul. Misalnya, Santo Irenaeus dalam bukunya yang berjudul Against the Heresies, buku ketiga bab 1.1 mengatakan, kita telah mengetahui bukan dari siapapun tentang rencana keselamatan kita, kecuali dari mereka yang melaluinya Injil telah diturunkan kepada kita, yang pada suatu saat mereka ajarkan di hadapan publik, dan yang kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan diturunkan kepada kita di dalam kitab suci, untuk menjadi dasar dan tonggak dari iman kita. Sebab setelah Tuhan kita bangkit dari mati, diberikan kuasa dari atas, ketika Roh Kudus turun atas para rasul dan dipenuhi oleh semua karunia-Nya, dan mempunyai pengetahuan yang sempurna, mereka berangkat menuju ujung-ujung bumi, mengajarkan kabar gembira yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Matius menulis Injil untuk diterbitkan di antara orang Yahudi di dalam bahasa mereka, sementara Petrus dan Paulus berkhotbah dan mendirikan gereja di Roma. Markus, murid dan penerjemah Petrus, juga meneruskan kepada kita secara tertulis apa yang biasanya dikhotbahkan oleh Petrus. Dan Lukas, rekan sekerja Paulus, juga menyusun Injil yang biasanya dikhotbahkan oleh Paulus. Selanjutnya, Yohanes, murid Tuhan Yesus, juga menyusun Injil ketika tinggal di Efesus, Asia Minor. Kemudian, data dari Papa Gereja Origen yang hidup tahun 185 sampai 254 tentang asal-usul Injil dalam In Matthew mengatakan bahwa Injil pertama kali ditulis oleh Matius, seorang pemungut cukai atau publikan yang kemudian menjadi Rasul Yesus Kristus. Ia menulis Injil untuk umat Yahudi dalam bahasa Ibrani. Injil kedua ditulis oleh Markus, seorang juru tulis Santo Petrus yang telah diangkat sebagai anak, sebagaimana kita dapat lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Injil ketiga ditulis oleh Lukas untuk umat non-Yahudi yang dibawakan oleh Rasul Paulus, dan setelah itu Injil Yohanes. Berdasarkan beberapa data di atas, dapat diketahui bahwa Injil pertama ditulis sekitar 8-15 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga, antara tahun 38 sampai 45. Sementara itu, Injil yang ditulis oleh Markus dan Lukas diperkirakan pada antara tahun 64 sampai 67, dan Injil Yohanes antara tahun 90 sampai 100. Rasul Paulus tidak mungkin memalsukan Injil. Buktinya adalah, pertama, banyak saksi yang telah menerima pengajaran dari Injil Matius dan Markus, sehingga apa yang ditulis dalam Injil Lukas dapat dicek kebenarannya. Kedua, jika benar telah dipalsukan, maka tentu ada data tertulis yang menolak pemalsuan itu, karena banyak saksi mata yang masih hidup yang menerima pengajaran dari Yesus dan para rasul. Sebagai contoh, penolakan terhadap ajaran sesat Gnostik, Manicheisme, Arianisme, Montanisme, Ebionisme, Koliridianisme yang muncul pada abad-abad awal hingga abad ketiga masih ada datanya.
Sekiranya Rasul Paulus memalsukan Injil, tentu ada data dari orang-orang yang memprotes tindakan Paulus. Nyatanya tidak ada data sama sekali selain ucapan kosong dan tanpa data. Cara membuktikan keotentikan Injil. Pertama, seseorang harus menemukan jangka waktu ketika karya itu dituliskan sampai manuskrip pertama ditemukan. Jika jangka waktu pendek, maka semakin sedikit kemungkinan kesalahan dari kisah yang sesungguhnya. Kedua, seseorang harus menemukan berapa banyak manuskrip original yang masih ada. Semakin banyak manuskrip yang ada tentang kisah kejadian yang sama, terutama jika dilakukan pada waktu yang sama, tetapi pada lokasi yang berbeda, maka akan menambah nilai integritas dan keotentikan dokumen. Ketiga, fakta bahwa manuskrip Injil ditemukan sekitar 30 tahun setelah kejadian dan terdapat 5.000 manuskrip asli dalam bahasa Yunani. Selain itu, ada sekitar 20.000 bahasa non-Yunani yang masih eksis. Keempat, keotentikan Injil juga dapat dibuktikan dari tulisan Bapak Gereja. Sekiranya Rasul Paulus memalsukan, tentu para bapak gereja yang mengutip Injil asli akan memprotes tindakan itu. Nyatanya, Injil yang dituduh dipalsukan malah paling banyak dikutip oleh bapak gereja sejak abad pertama. Santo Clemens misalnya pada tahun 95 telah mengutip ayat-ayat Injil, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, Efesus, Titus, Ibrani, dan 1 Petrus. Sementara itu, Santo Ignatius juga telah mengutip ayat-ayat Injil Matius, Yohanes, Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, 1 dan 2 Timotius, dan juga Titus. Sumber dari tuduhan bahwa Rasul Paulus memalsukan Injil sebenarnya berasal dari kaum skeptik, terutama Bart Ehrman dalam buku-bukunya dan para tokoh liberal dalam The Jesus Seminar. Mereka ini pengarang-pengarang di siang bolong yang karangannya kebablasan. Kiranya jelas bahwa tuduhan bahwa Rasul Paulus memalsukan Injil adalah hoaks atau bohong. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan lain dalam pembahasan lainnya.